Oke. Kita lihat apa? Lihat ini ya, lihat slide-nya dulu. Oke, nah kita akan bahas tentang limit fungsi. Apa itu limit fungsi? Mungkin di SMA juga udah pernah belajar ya tentang limit fungsi. Menghitung limit. Apa sih limit? Nah, kalau penelitiannya sendiri, limit itu kan artinya batas ya. Jadi kita ingin melihat pada saat kita memberikan batas titik X gitu ya pada suatu fungsi, nilai fungsinya akan mendekati kemana? Nilai fungsinya akan dekat-dekat ke berapa? Tapi di sini dikatakan dekat-dekat itu adalah kita mencari nilai-nilai fungsinya pada saat jadi kita menentukan sebuah titik dulu ya, titik limitnya, titik batasnya, misalnya titik A. Kemudian kita periksa pada saat X-nya mendekati si batasnya itu, baik dari arah manapun, kemana nilai fungsinya akan menuju. Ya. Nah, jadi kalau misalnya nilai fungsinya ternyata menuju ke sebuah nilai L, gitu ya, pada saat X-nya mendekati titik limit A, maka kita katakan bahwa limit fungsi dari fx di titik A adalah L. Itu pengertiannya. Kebayang nggak sih? Bingung ya? Nah, sebagai contoh, misalkan kita punya fungsi x kuadrat ditambah 2x plus 1. Kemudian diberikan titik limitnya adalah 0. X sama dengan 0. Dalam hal ini kita coba mendekati nilai-nilai mendekati titik 0 ini dengan nilai-nilai X-nya dari arah kiri dan kanan. Maksudnya apa dari arah kiri? Dari arah kiri itu, arah kiri garis bilangan ya, jadi nilai-nilai yang lebih kecil daripada X-nya. Misalnya, kita pertama masukkan pertama kita masukkan nilai X-nya min 2 ya, dari sebelah sini. Kemudian kita hitung berapa nilai fungsi fx-nya. Oh, ternyata pada saat min 2 nilai fx-nya adalah 1. Oke, kita buat lebih dekat lagi ke 0, misalnya ngambil x-nya min 1. Oh, hasilnya jadi 0. Semakin dekat lagi, ini 1 ya, terus semakin dekat lagi ke setengah, min setengah. Ternyata dekat kemana? Oh, hasilnya menjadi ke 0,25. Terus gimana? Kayaknya kurang dekat ya. Kita dekati lagi. Sekarang jadi negatif 0,25. Jaraknya 1/4. Nilainya naik menjadi 0,5. Kita dekati lagi. Jadi 1/8. Jaraknya naik gitu ya. Jadi berapa ini? 1/16 apa 1/32 ya? Lupa saya. Dan seterusnya. Jadi dibuat semakin lama jaraknya semakin jaraknya ke 0 itu semakin lama semakin kecil. Nah, ternyata kalau kita lihat nilai-nilai fx-nya jika didekati dengan nilai-nilai yang lebih kecil dibandingkan x, semakin lama awalnya sih 1 gitu ya, besar 1 terus turun ke 0, tapi dari 0 ini semakin naik, tapi naiknya sedikit-sedikit gitu. Dan kalau kita buat semakin dekat nilainya akan menuju ke 1. Ya, mendekati ke 1. Bagaimana kalau kita dekati dari titik-titik X yang berada di sebelah kanan, 0. Jadi yang lebih besar dari nilai 0. Sebagai contohnya di sini, kalau tadi kan dekatinya dari min 2, gitu. Sekarang ini dekatinya dari 2. Wah, pada saat 2 nilainya 9. Coba ke 1. Pada saat 1 nilainya 4. Pada saat setengah semakin turun gitu ya, semakin dekat ke 0 dari sebelah kanan, dari nilai-nilai X yang lebih besar dari 0, dia nilainya semakin turun, tapi turunnya semakin lama semakin pelan-pelan gitu ya turunnya. Dan akhirnya akan menuju ke nilai 1. Jadi kalau kita lihat di sini,
semakin kita dekati nilai X-nya ke titik 0, nilai fx-nya ternyata semakin lama akan mendekati ke 1, ke titik ini. Nah, seperti ini, maka kita katakan bahwa limit fungsi x kuadrat tambah 2x plus 1 di titik x sama dengan 0 adalah 1. Gitu ya. Cuma kalau secara matematik kan kita perlu lebih eksak ya. Yang dikatakan dekat itu seperti apa? Nah, yang dekat-dekat itu seperti apa ya? Oke, jadi kalau secara formal, definisi limit fungsi adalah seperti ini. Misalkan fx adalah suatu fungsi yang bernilai real, kemudian limit fungsi fx di titik A dikatakan bernilai L jika untuk setiap nilai epsilon positif, apakah ini ya, epsilon positif, perlu saya tuliskan, ini bacanya apa? Ini epsilon, terdapat delta positif, sehingga untuk setiap titik X yang jaraknya dengan A kurang dari delta, tapi tidak pernah sama dengan A ya. Artinya apa? Ya, jadi ada 0 lebih besar dari jarak X dengan A. Ini maksudnya X-nya itu tidak pernah sama dengan A. Hanya dekat-dekat, tapi tidak pernah menempel. Kalau jaraknya kurang dari delta, kenapa ini ada tanda mutlak? Karena menyatakan jarak. Maksudnya X-nya itu bisa di sebelah kiri atau di sebelah kanan titik A-nya. Gitu ya, menyatakan selisih, maka nilai ini akan selalu positif. Pada saat X-nya dekat dengan A, jaraknya kurang dari delta, maka ini akan menyebabkan jarak fx dengan L-nya ini kurang dari epsilon. Ya. Jadi kalau X-nya, pada saat kita ngambil sebuah nilai epsilon yang positif, maka untuk setiap X yang dekat-dekat dengan delta, ini akan menyebabkan nilai fx-nya juga dekat-dekat dengan L, dan dekatnya itu adalah jarak epsilon. Nah, seperti itu. Kalau kita gambarkan gimana ya? Kalau misalnya kita punya ini F-nya, gitu ya. Terus katakanlah kita punya di sini titik A-nya. Ini kurang tinggi ya. Nah, ini kan fx-nya. Oh, bukan fx-nya. Ceritanya kita mau tuliskan ini sebagai L-nya ya. Saya ganti dulu warnanya. Oke, jadi pada saat kita ngambil epsilon, misalnya epsilonnya itu segini. Jadi di sini adalah fx. Jarak atas dan bawahnya beda ya. Maaf, anggap aja sama. Harusnya lebih kecil dari ini. Harusnya ini sama ya, antara ini dan ini. Oke, jadi pada saat ini kan nilai-nilai fx tempat jarak fx ke L-nya itu kurang dari epsilon, jadi ada di nilai-nilai ini. Nah, maka untuk setiap kita ambil epsilon ini akan terdapat delta. Deltanya di mana? Deltanya berarti di sini ya. Nah, di sini ada A kurangi delta. Di sini ada A ditambah delta. Nah, ada titik-titik di sini yang menyebabkan jarak nilai fx-nya, jadi fx-nya ada di sini dan fx-nya ada di sini, jaraknya kurang dari epsilon ke titik L.
Ini konsepsi epsilon delta itu seperti ini. Tambah pusing ya. Nanti kita lihat lagi. Ya intinya sih ini mengatakan dekat-dekat, mendekati L itu dikatakan dekat kalau jarak antara fx dan L-nya kurang dari epsilon, terus X-nya mendekati A, ini dilihatnya dari sini, gitu. X min A-nya kurang dari delta jaraknya. Gitu. Jadi ini secara definisi formalnya seperti ini. Oke, ini tadi ya contohnya. Jadi kalau kita lihat misalnya pada saat kita katakanlah ambil jarak fx ke L-nya itu berapa? Berarti L-nya kan di sini 1 ya. Kalau kita ambil jarak L-nya epsilonnya setengah, gitu. Jadi jarak antara fx dan L-nya kurang dari setengah. Setengah tadi mana? Nah, berarti kan kita sebetulnya membatasi di bagian sini ya. Kurang gede enggak? Apakah saya bisa zoom? Zoom in. Tapi nggak bisa sambil dicoret-coret. Oke, ya. Jadi misalkan ini epsilonnya setengah, kita lihat, kita tarik garis di sini dan di sini sampai menempel, sampai terpotong kurvanya. Nah, maka kita akan dapatkan nilai deltanya kurang lebih di sini. Tuh. Nah, tapi apakah setiap nilai limit apakah setiap fungsi pasti memiliki limit di setiap titik? Enggak juga ya. Sebagai contoh, kita lihat contoh yang lain. Misalnya, sekarang kita punya limit X menuju 0 untuk fungsinya X kuadrat kurangi cos X dibagi 10.000. Kira-kira ini nilai limitnya berapa ya? Oke, perhatikan tabel yang ada di sini, di bawahnya. Kalau kita masukkan nilai 1, fx-nya 0,999. Kalau kita masukkan x-nya min 1 juga sama, 0,999. Pada saat kita masukkan 0,5, hasilnya segini, masukkan 0,1 segini, dibuat semakin mendekat ke 0, 0,05 segini, 0,01 segini. Di sebelah kanannya juga sama ya nilai-nilainya, jadi sebelah kanan. Ini harusnya limit, ini yang didekati dari sebelah kiri, ini yang didekati dari sebelah kanan, tapi saya nulisnya terbalik posisinya. Ada yang bisa tebak ini kira-kira nilai limitnya di titik 0 akan jadi berapa ya? Perhatikan nilai-nilai fx-nya dan juga fungsinya. Akan menuju ke mana ya? Ada yang mau tebak? Menuju ke 0, bukan, Bu? Menuju ke 0, oke. Ada yang lagi yang mau tebak? Ada yang punya pendapat lain? Yang setuju dengan jawabannya siapa tadi? Rivaldi ya? Yang ngejawab deh. Yang setuju dengan jawabannya Rivaldi boleh ngacung. Maaf, Bu. Bukan saya, Bu. Bukan. Siapa tadi? Gilang, Bu. Oh, Gilang. Maaf, Gilang. Oke, yang setuju dengan jawabannya Gilang boleh ngacung. Raise hand. Nggak ada yang setuju kayaknya, Gilang. Gimana dong? Kok yang lain kira-kira kenapa ya? Nggak setuju? Atau punya pendapat lain?
Atau bingung? No komen nih semua. Oke, kalau hanya melihat dari tabel ini, memang kelihatannya akan menuju ke nol ya. Tapi hati-hati pada saat kita, nah ini ya, ini mungkin pentingnya menentukan seberapa dekat kita ngambil jarak ke titik limitnya. Di sini kita mengambilnya 0, sampai 0,01. Apa yang terjadi kalau kita nyoba ngitung di titik 0,001? Ada yang lebih pegang kalkulator nggak? Ups, maaf ini saya masih buka apa. Coba kita hitung ya. Jadi apa tadi? X kuadrat dikurangi cos X dibagi 10.000. Kita ganti X-nya dengan 0,0. Saya tulis dulu deh fungsinya. X kuadrat kurangi apa? Cos X dibagi 10.000 ya tadi. Ini tampilannya berganti kan? Ke yang Maple? Ya, Oh ya, bisnis saya salah share screen. Terus kita coba gantikan X-nya sama dengan 0,01. Kok nggak mau ini ya? Nah, hasilnya jadi naik. Jadi berapa? 0,000, cuma nolnya banyak. 10 pangkat min 9, 0,00005. Coba kita hitung lagi. Kalau lebih kecil lagi ya. X sama dengan 0,0001. Langsung deh. Nah, hasilnya jadi segini. Apakah saya salah ngitung di sini? Kok beda ya? Ini pangkat 0,9. Nah, ternyata nilainya jadi ke sini. Jadi ini emang mendekati ke 0, tapi habis gitu lewat sumbu X-nya ya. Maaf. Ya, betul. Menembus sumbu X menuju ke nilai negatif. Masih penasaran? Mari kita coba. Kalau kita buat lebih kecil lagi. Oke, salah. Udah berapa nih angka 0? Nah, jadinya ke sini. Ya, jadi ternyata tidak menuju ke 0. Sesudah 0 masih terus turun gitu ya. Kalau digambarkan sih grafiknya kayak gimana? Kayak gini. Nah, jadi di titik 0 kayaknya ini kurang jelas ya kalau kita lihatnya dari sini. Oke, dibatasi deh X-nya mulai dari min 0,1 misalnya sampai 0,1. Nah, dari sini kelihatan ya. Ada nembus ke bawahnya. Tuh. Di titik 0 ternyata nilainya negatif. Jadi moral dari cerita ini adalah hati-hati memilih nilai X-nya gitu. Sampai sejauh mana kita harus dekati nilai X-nya. Ya, tentu lebih dekat lebih bagus. Dan kalau kita perhatikan ya, pada saat kita substitusikan untuk F0-nya,
Ini kan nilainya jadi 0 kuadrat kurangi cos 0 dibagi 10.000. Udah ya cukup 0. 0 kuadrat adalah 0, cos 0 berapa? Cos 0 adalah 1. 1. Ya, terus dibagi 10.000. Jadi hasilnya min 0,0001. Kurang nggak nolnya? Kurang 1. Enggak, udah cukup. Seperti itu ya. Jadi ini ternyata mendekati ke 0, negatif 0,0001. Gitu. Nah, contoh berikutnya, ini namanya fungsi floor. Fungsi floor itu digambarkan seperti ini ya. Jadi kayak tanda mutlak tapi bawahnya dikasih pembatas. Fungsi floor ini adalah menyatakan setiap nilai apa sih? Jadi jika kita masukkan nilai x, kita sebentar. Gimana ngomongnya? Ini adalah bilangan bulat terkecil. Bilangan bulat terkecil. Bilangan bulat terdekat dengan x yang lebih kecil. Gimana sih? Bingung saya ngomongnya. Bilangan bulat terdekat yang lebih kecil dari x. Maksudnya gimana? Seperti proses pembulatan. Kalau jadi pada saat misalnya pada saat x-nya 0,5 berarti ini nilai fungsinya adalah 0 gitu. Tapi kalau pembulatan makan pada saat setengah ke atas itu dinaikkan gitu ya nilainya ke bilangan bulat yang lebih besar. Kalau di bawah 0,5 dibulatkannya ke bilangan bulat yang lebih kecil. Kalau ini mah pokoknya dalam rentang 0, sekian sampai 0,9999 itu nanti akan turun. Jadi kalau misalnya kita punya x 0,01, ini juga nilai fungsinya 0. Pada saat x 0,999, ini nilai fungsinya juga 0. Gitu. Tapi kalau misalnya masukin x-nya 1,1, ya masuknya ke 1. Pada saat x-nya 1 juga gitu ya. Jadi gimana? Nah, ini saya menggambarkannya pakai software, jadi harusnya sih seperti ini ya, yang saya tandai hijau. Jadi di titik-titik bilangan bulatnya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya nilai fungsinya loncat ke atas. Gitu. Temannya fungsi floor adalah fungsi ceiling. Fungsi ceiling itu lambangnya seperti ini. Jadi kayak kurung siku gitu, tapi sebelah-sebelah. Kalau floor itu batas sikunya di bawah aja, ceiling itu batas sikunya di atas aja. Ini bilangan bulat. Bilangan bulat. Terdekat yang lebih besar.
gitu ya. Nah, jadi bedanya kalau ini kan pada saat setengah turun ke 0. Nah, kalau yang ini masukkan X-nya setengah, naik ke 1 gitu. Jadi lebih tinggi, ngambilnya bilangan buat yang lebih tinggi. Seperti kita lihat gitu ya, pada saat kita masukkan nilai-nilai X yang bernilai bulat, nah nilai limitnya ada atau enggak ya? Misalnya pada saat kita ingin menghitung limit floor X pada saat X-nya mendekati 2, apakah ini menuju ke satu titik? Harusnya enggak ya. Kenapa? Karena kalau kita buat seperti tabel yang tadi, ada X, ada Fx, kita masukkan X-nya, ini kita buat mendekati 2, mulai dari berapa nih? Dari sebelah kiri dulu deh, misalnya mulai dari 1, terus kita dekati ke 1,5, 1,75, dekati lagi berapa ya? 1, berapa ya? 1,875, terus dan seterusnya. Ini kan kalau kita masukkan fx-nya ini tetap 1. Ini naik ke ini tetap 1 juga. Ini tetap 1, ini tetap 1, ini tetap 1. Ini mendekatinya ke harusnya menuju ke 1 gitu ya. Tapi kalau kita coba cek untuk nilai-nilai yang lebih besar, misalnya dari 3 terus turun ke 2,5, terus turun lagi ke 225, turun lagi ke 2125. Nah, ini tetap 3, ini 2, 2, 2. Semakin mendekati ke 2, ini akan mendekati ke 2. Jadi tidak berakhir di titik yang sama. Seperti itu ya. Ini tidak berakhir di titik yang sama. Karenanya kita katakan bahwa fungsi ini, nilai limit ini tidak ada. Seperti itu. Oke. Ya, jadi nilai suatu limit itu dikatakan ada kalau menuju ke satu titik aja. Pada saat, kalau menggunakan definisi tadi, yang 2T yang mana yang ini ya, sebetulnya kita mau cek. Pada saat kita ngambil jaraknya setengah aja ya, maaf. Ya betul. Kalau kita mau cari yang jaraknya setengah, ngambil epsilon setengah, berarti kan sebetulnya kita ngecek yang ada di sini. Itu ya, fx yang berada di sini. Oh, tapi pada saat kita ngambil jarak x-nya yang sedikit aja di sini, misalnya pada saat deltanya 0,01 aja, mundur sedikit dari sini, ternyata ini menyebabkan nilai fx-nya, nilai fungsi ini, dengan nilai di berapa nih? 2 kurangi 0,01, F dari 1,99 ini dikurangi dengan nilai fungsinya, yaitu 2. Ini kan sama dengan nilai mutlak. Ini kan nilai mutlak 1 kurangi 2. Nilainya 1. Akibatnya pada saat deltanya 0,01 ini lebih besar daripada jarak epsilon. Maka ini kita katakan limitnya tidak ada. Nah, satu lagi yang belum saya tampilkan,
Bagaimana jika kita punya fungsi fx sama dengan 1/x. Gitu ya. Kalau fungsi fx sama dengan 1/x itu tampilannya gimana ya? Jadi pada saat 1 dia nilainya 1, pada saat min 1 nilainya 1/x kuadrat deh. Pada saat 1, 1, pada saat min 1 juga 1, pada saat oke, ini x, ini fx, ini plus minus 1 hasilnya 1, plus minus setengah hasilnya jadi 4, langsung naik ke sana ya. Nanti plus minus 1/4 hasilnya 16, dan seterusnya. Nah, apa yang terjadi pada saat kita ingin menghitung limit x menuju 0 dari 1/x kuadrat? Oke, salah. Kok ikut kegeser? Aduh, gambarnya gimana? Nah, kurang lebih kan grafiknya kayak gini ya, meskipun jelek gambarnya. Nah, kita lihat pada saat semakin x-nya mendekati 0, nilai limitnya semakin besar, gitu, nilai fungsinya semakin besar. Maka kita katakan bahwa limit x menuju 0 untuk 1/x kuadrat ini adalah hingga. Tapi hati-hati, karena kalau nilai f0-nya sendiri ini tak terdefinisi. Oke. Bedakan antara nilai limit dengan nilai fungsi. Karena ingat lagi bahwa di definisi nilai x-nya sendiri tidak pernah menyentuh tidak pernah menyentuh ke titik limit, gitu ya. Maka nilai limit ini kita katakan tak hingga, tapi nilai fungsinya sendiri tak terdefinisi di titik 0. Ya, jadi jangan mengatakan bahwa 1/0 hasilnya tak hingga, itu enggak ya. 1/0 itu tak terdefinisi. Bilangan apapun bagi 0 itu kita katakan tak terdefinisi. Kalau menghitung limitnya untuk di titik yang mendekati 0, itu mungkin ada gitu ya hasilnya. Bisa tak hingga, bisa negatif tak hingga. Gitu. Tapi ya, biasanya limit suatu fungsi kita katakan ada kalau limitnya itu berhingga. Jadi ya kalau seperti ini kita katakan limitnya tak hingga aja, bukan limitnya ada. Oke. Contoh lain yang mungkin tidak terdefinisi, contoh lain yang menyebabkan limit fungsinya tidak ada adalah kalau seperti ini, gitu ya. Jadi kita nggak tahu akan berakhir di mana fungsinya. Misalnya sinus 1/x. Sinus 1/x ini semakin x-nya mendekati ke 0, tentu kan 1/x-nya semakin lama akan semakin besar. Memang sih nilai fungsinya tetap berada di batas min 1 dan 1. Tapi ini ya, perilakunya itu dia tidak menuju ke satu titik. Kita tidak tahu akan berakhir di mana, apakah berakhir di 1, akan berakhir di min 1, atau berakhir di antaranya. Maka limit dari sinus 1/x ini untuk x mendekati 0, kita katakan ini tidak ada. Gitu ya. Gitu. Karena di sini udah padat banget gitu fungsinya. Ya, seperti itu. Tapi beda dengan limit apa? Limit sin x per x ya. Kalau limit sin x per x kayak gimana? Nanti kita lihat ya. Nah, seperti tadi yang kita sudah lihat
di fungsi for, ternyata kalau misalnya berakhir di dua tempat, nilai-nilai fungsinya saat mendekati X, kita katakan bahwa limitnya tidak ada. Dan di sini kita punya definisi dari limit satu arah, jadi jika kita hanya melihat dari arah kiri saja atau dari arah kanan saja, maka kita punya yang namanya limit kanan dan juga limit kiri. Limit kanan ini kita hanya melihat nilai-nilai X yang lebih besar dari titik limit, gitu, tapi dibuat semakin lama semakin mendekat. Dan limit kiri itu kita hanya melihat nilai-nilai X yang didekati dari sebelah kiri, yaitu yang lebih kecil. Saya salah, ini harusnya dari A ya. Yang lebih kecil dari titik limitnya. Biasanya dilambangkan dengan A+, ini kalau limit kanan, dan A- dari limit kiri. Ini tidak berarti untuk nilai yang negatif dan nilai yang positif ya, tapi maksudnya yang lebih besar dari A dan ini yang lebih kecil dari A. Contohnya, saya nggak punya contohnya ya. Oke, kita lihat dulu soal latihan ini, latihan 1. Oke, kita lihat ya, ini ada sebuah grafik fungsinya kayak gini, tidak cantik ya. Ini mungkin bentuknya fungsi piecewise. Piecewise itu apa? Bagian demi bagian, jadi aturannya berbeda-beda untuk nilai X pada selang yang berbeda. Mungkin bentuknya seperti ini, fx-nya apa ya ini? Pada saat 1 nilainya, pada saat min 1 nilainya 2. Mungkin bisa dicari nanti aturannya. Ini pada saat X-nya lebih kecil daripada 0, ada aturannya. Kemudian pada saat X-nya berada di antara 0 dan 3, ada nilainya berbeda. Dan pada saat X-nya lebih besar daripada 3. Enak ya, dibalik deh nulisnya. Ini ada 3 buah aturan. Perlu dituliskan nggak aturannya? Bisa dicari sendiri lah ya. Ini kan diketahui titiknya min 1 dan 2, kemudian titik yang keduanya berapa nih? Min 2 dan 5, nanti bisa dapat aturan yang pertamanya seperti apa. Terus ini dilihat lagi titik-titik potongnya, 0, 0, dan 3 min 1 kayaknya. Lebih tapi. Ya sudah lah. Ya ini namanya fungsi piecewise ya. Jadi yang terdefinisi berbeda-beda untuk setiap selang yang berbeda. Oke. Kita nggak perlu cari aturannya, yang kita ingin lihat apakah betul pernyataan-pernyataan yang dituliskan di sebelah kiri ini. Pertama, kalau kita punya fx, kemudian kita periksa limit x dari sebelah kanan. Limit x menuju 0 dari sebelah kanan. Apakah betul ini sama dengan f0? Kita lihat ya dari sebelah kanan. Ini titiknya, saya ganti warna dulu biar nggak bingung sama grafiknya. Nah, yang kita ingin cari di sini, kita lihat kalau dari sebelah kanan semakin lama semakin mendekati 0 ya. Ininya nih nilai fungsinya, kita lihat garis merahnya. Semakin lama akan semakin mendekati 0. Nilai fungsinya di titik 0 adalah 0. Berarti ya ini kalau kita lihat berdasarkan grafik ini nilainya 0, ini juga nilainya 0. Maka pernyataan yang ini adalah benar. Bagaimana dengan di sebelah kiri? Oke, kita lihat pada saat kita dekati nilai fungsinya,
dari sebelah kiri, ternyata dia juga akan turun terus mendekati ke 0. Maka ininya sama dengan 0, ini juga sama dengan 0. Pernyataannya benar. Apakah betul limit kanan dan limit kiri di titik nolnya hasilnya sama? Benar ya, ini sama-sama mendekati ke 0. Kita lihat sama-sama menuju ke titik 0, maka ini benar. Nah, yang poin D ini mungkin sedikit berbeda. Kenapa? Karena pada saat kita dekati dari sebelah kanan, saya ganti dulu warnanya. Untuk titik 3 ini, pada saat kita dekati dari sebelah kanan, ternyata nilai fungsinya mendekati ke mana? 4 mungkin ya, 3, sekian. Gitu ya. Di sini ternyata nilainya mendekati 3, sekian. Tapi kalau dari sebelah kanan, fungsinya naik, tapi menuju ke titik ini ya, 1, sekian. Yang mana? Salah deh. Ini 3, sekian, 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 ini 1, sekian, sekian, sekian. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat yang satu menuju ke 1, yang satu lagi menuju ke 3, maka ini tidak sama. Maka pernyataan yang poin D kita katakan salah, tidak benar. Apakah limit X menuju 0-nya ada? Ya, karena limit kiri dan limit kanannya menuju ke titik yang sama. Maka kita katakan limitnya ada. Terus, apakah limit X menuju 3? Ada? Ini enggak ya. Kenapa? Karena pada saat didekati dari sebelah kiri dan sebelah kanan, dia menghasilkan nilai-nilai yang berbeda. Maka kita katakan limit fx-nya ini tidak ada. Pernyataan ini adalah salah. Nah, teoremanya mengatakan bahwa limit fx menuju A ini adalah L jika dan hanya jika limit X menuju A dari sebelah kiri untuk fungsi fx-nya sama dengan limit fx kalau didekati dari sebelah kanan, dan keduanya sama-sama nilai L. Tuh, jadi jika limit kiri tidak sama, limit kanannya tidak sama dengan limit kiri, kita katakan limit X menuju A dari fx ini tidak ada. Contohnya adalah pada saat kita punya fx sama dengan 1/x gitu di titik 0, itu tidak ada. Oh iya, sebetulnya saya punya ilustrasi untuk ini ya. Oh, ini sin 1/x. Kita lihat. Ini contoh yang limitnya tidak ada. Cukup jelas nggak ya kelihatannya? Ini ada yang gerak-gerak warna biru. Ini titik yang mendekatinya, naik turunnya. Kalau dari sebelah kanan, dari sebelah kiri. Saya ingin memperlihatkan untuk 1/x. Nah, kita lihat dari sebelah kiri saja. Kalau kita dekati dari sebelah kiri, nilainya semakin lama akan semakin mengecil. Gitu. Kalau kita lihat ya pada saat X-nya -5, nilai fx-nya -0,2, pada saat mendekati ke -2,5 ke sini gitu ya. Semakin lama semakin turun menuju ke negatif A hingga. Tapi pada saat kita dekati dari sebelah kanan, ya kita lihat semakin lama semakin membesar menuju ke A hingga pada akhirnya ya. Jadi kita katakan bahwa limit kiri dan limit kanannya berbeda, maka nilai limit ini tidak ada.
Ini ada keterangannya, fx does not approach any number as x approaches 0 from the right. Nih, kalau dari kanan kiri hasilnya berbeda. Ya. Nilai limitnya tidak mendekat kemanapun. Tuh, kita coba lihat lagi untuk yang tadi contohnya apa lagi ya? Yang tadi x kuadrat dikurangi cos x dibagi 10.000. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita melihat untuk x-nya menuju 0, kalau dari sebelah kiri nilainya seperti ini, semakin lama semakin mendekati 0,0001. Terus kalau dari sebelah kanan, nilainya juga sama, semakin mendekati ke 0,0001. Sehingga kita katakan bahwa nilai limitnya adalah 0,0001. Apakah saya bisa menggambarkan nilai fungsi yang lain? Apalagi ya yang tadi kita coba hitung? Coba lihat, oh yang ini. X kuadrat plus 2x plus 1. Ini mendekati ke titik 0 juga. Oke, kalau kita dekati dari sebelah kiri saja, nilainya seperti ini. Jadi sempat turun dulu nilai fx-nya, tapi habis itu naik mendekati ke 1. Ya, dan kalau kita coba dekati dari sebelah kanan, hasilnya juga sama. Ya, hanya saja ini semakin turun dan tapi mendekati ke 1, menuju ke 1. Kalau dua sisi ini hasilnya seperti itu. Nah, tapi bagaimana cara kita menghitung limit? Tuh, kalau tadi kan kita mengeceknya dengan cara ini ya, kita masukkan nilai-nilai x ke dalam fungsinya, terus kita periksa apakah betul menuju ke satu nilai atau tidak. Gitu. Oh ya, ini kalau mau dilihat bisa juga yang sin 1 per x ya. Nah, ini memang jadinya ini naik, maaf, ini turun sampai -1, tapi habis itu naik. Ini naik dulu sampai 1, terus turun. Gitu ya. Cuma turunnya tidak ke 0, karena kalau kita ngambil yang lebih kecil, ya nilainya akan naik atau turun. Gitu. Nah, apakah harus selalu seperti itu? Jadi kita mengambil nilai-nilai X, bikin tabel dulu gitu ya, terus di list nilai-nilai X-nya berapa aja yang semakin mendekati ke titik limitnya, terus dihitung nilai fx-nya berapa untuk nilai-nilai X yang tadi sudah di list. Kayaknya terlalu repot gitu ya. Jadi kita punya yang namanya teorema limit utama. Teorema limit utama itu apa? Ini adalah sifat-sifat yang berlaku pada limit. Jadi pada saat kita punya limit X mendekati A dari K, K-nya suatu konstanta, ini ada aturan konstanta, ada aturan substitusi langsung, aturan kali skalar, aturan penjumlahan, aturan selisih, perkalian, pembagian, pangkat, dan akar. Ini kayaknya ada yang ketinggalan, asalkan limit Gx-nya. Yang tidak sama dengan 0, ada syaratnya nih. Kemudian, ya kalau yang udah dituliskan syaratnya. Oke. Jadi ada 9 aturan, ada 9 teorema limit utama. Ini yang bisa membantu kita untuk menghitung nilai limit. Ya, sebagai contoh, kalau misalnya saya pindahkan gitu ya ke sini.
Nah, kita punya teorema limit utama. Yang pertama, limit X menuju A dari K ini akan sama dengan K. Contohnya, kalau misalnya kita hitung limit X menuju 10 dari akar 23, ya hasilnya akar 23 juga. Ya. Kemudian yang kedua, limit X menuju A dari X, hasilnya adalah A. Jadi kalau kita punya limit X menuju minus akar 3 dari X, hasilnya minus akar 3, disubstitusikan saja. Aturan yang ketiga adalah perkalian dengan skalar. Limit X menuju A dari Kx, lebih ini lagi ya, Kfx sama dengan K dikalikan limit X menuju A dari Fx. Gitu. Jadi limit dari kelipatan fungsi adalah kelipatan dari limit fungsinya. Contohnya, misalkan kita hitung limit X menuju 2 dari 10x, hasilnya adalah 10 kalikan limit X menuju 2 dari X, yaitu 10 kali 2. Oke. Kita lihat lagi contoh yang keempat. Aturan yang keempat. Sifat penjumlahan. X menuju A dari F plus G. X hasilnya adalah limit X menuju A dari Fx ditambah limit X menuju A dari Gx. Misalnya, kita akan menghitung limit X menuju 1 dari 2x plus 3 misalnya. Maka ini bisa kita hitung sebagai limit X menuju 1 dari 2x ditambah limit X menuju 1 dari 3. Dan ini hasilnya jadi apa? 2 kali 1 ditambah 3. 5 ya. Aturan yang kelima, sifat pengurangan. F min Gx sama dengan limit X menuju A dari Fx kurangi limit X menuju A dari Gx. Contohnya misalkan limit X menuju Pi dari sin X per 2 kurangi 3x. Hasilnya adalah limit X menuju Pi dari sin X per 2 dikurangi. Oh, sebentar. Kita belum berbicara tentang limit fungsi sinus ya. Oh, nggak apa-apa. Limit 3x. X menuju Pi. Hasilnya adalah 1 ya. 1 kurangi 3pi. Yang keenam, sifat keenam adalah sifat perkalian. Limit X menuju A dari F dot G. X hasilnya limit X menuju A dari Fx kalikan limit X menuju A dari Gx. Contohnya,
Kalau kita hitung limit X menuju setengah, misalnya dari X kuadrat, ya. Ini hasilnya adalah limit X menuju setengah dari X kalikan limit X menuju setengah dari X lagi. Hasilnya jadi setengah kali setengah. Oke, hasilnya jadi 1/4. Dan sifat ke-6 ini jadinya nyambung ke sifat ke-8 sebetulnya ya. Saya loncat dulu ke sifat 8, yaitu limit X menuju A dari X pangkat N. Ini sama dengan, lebih ini lagi, maaf, Fx pangkat N. Gimana ini nulis teh ya? Maaf, tulisannya jelek. Ini sama dengan limit X menuju A dari Fx dipangkatkan dengan N. Contohnya, limit X menuju 2 dari X plus 1 kuadrat, misalnya ya. Ini sama dengan limit X menuju 2 dari X plus 1, baru dikuadratkan. Sepertinya lebih mudah ya daripada kita harus jabarkan dulu. Kayaknya lebih enak dihitung dulu limitnya. Hasilnya jadi apa? Jadi 2 tambah 1 kuadrat. 9. Terus sifat ke-7. Sifat ke-7 adalah limit X menuju A dari F per Gx. Ini sama dengan limit X menuju A dari Fx dibagi limit X menuju A dari Gx. Asalkan limit X menuju A dari Gx-nya tidak sama dengan 0. Oke, contohnya limit X menuju min 1 misalnya. X kuadrat plus 2X min 1 dibagi X min 1. Hasilnya jadi apa? Ini jadi limit X kuadrat plus 2X min 1 dibagi limit X min 1. Saya lupa nulis X menuju min 1-nya. Dirapihkan dulu ya. Limit X menuju min 1 dari X kuadrat plus 2X min 1 dibagi limit X menuju min 1 dari X min 1. Kita substitusikan saja ya sebetulnya. Jadinya apa nih? Min 1 kuadrat plus 2 kali min 1 dibagi min 1 min 1. Yang berapa? 1 kurangi 2 kurangi 1 dibagi min 2. Saya pindah ke bawah aja ya. 1 min 2 min 1 dibagi min 2. 1. Sifat yang terakhir, sifat ke-9. Sifat ke-9 menyatakan bahwa kalau kita punya limit X menuju A dari akar pangkat, betul ya, akar pangkat N. Panjangan. Betul, ini sama dengan limit X menuju A Fx. Jadi akarnya bisa kita keluarkan. Seperti itu, asalkan ini ya, limit X menuju A dari Fx-nya lebih besar sama dengan 0 saat
untuk N-nya genap. Kenapa? Karena kalau N-nya genap dan nilai fx-nya negatif, nanti hasilnya jadi kompleks ya. Jadi bilangan kompleks. Contohnya, limit x menuju berapa ya? Menuju 4 misalnya. Akar pangkat 3 dari 2x plus 1 dibagi 3. Nah, ini hasilnya adalah limit x menuju 4 akar pangkat 3 dari 2x plus 1 dibagi 3. Ya, sebetulnya ini kita bisa gabungkan dengan sifat-sifat yang lainnya juga ya. Jadi kalau kita tuliskan, ini kita menghitungnya seperti ini. Ini kita pakai sifat pembagian dulu, 2x plus 1 dibagi limit x menuju 4 dari 3, akar pangkat 3 dari 2 kali 4 tambah 1 dibagi 3. Sembilan bagi 3 berapa ya? 3. Gitu, contoh-contoh penggunaan sifatnya. Kecepatan nggak? Nanti bisa dibaca lagi ya. Ininya. Maaf. Ya, ini contoh-contoh penggunaan teorema utama limit. Tuh. Nah, pada dasarnya apa ya? Jadi kalau misalnya kita punya dengan adanya teorema limit utama ini, kalau kita punya suatu fungsi yang mau kita hitung limitnya, ada bentuk akar, akarnya boleh dikeluarkan. Ada bentuk pangkat, pangkatnya boleh dikeluarkan dari limitnya. Ada bentuk pembagian, kita bisa hitung atasnya dulu, bawahnya dulu, kemudian hitung limitnya, baru dibagi. Gitu ya. Jadi bisa dihitung bagian per bagian dulu fungsinya, limit fungsinya, baru kita operasikan. Tuh. Nah, oke, ada contoh lagi. Misalnya untuk nomor 1 ya, kalau menggunakan teorema limit utama, sebetulnya yang kita lakukan ini kita pisah-pisahkan dulu. Jadi X menuju min 1 dari 2X dikurangi limit X menuju min 1 dari 10. Gitu ya. Menggunakan sifat apa ini? Sifat pengurangan. Terus untuk yang suku pertamanya juga ini bisa kita pisahkan pakai perkalian konstanta. Jadi duanya keluar dari limit. Gitu. Nah, terus yang ini pakai sifat yang kedua ya, sifat identitas. Jadi kita langsung substitusikan saja, hasilnya jadi 2 kali min 1. Ini sifat konstanta. Maka hasilnya, kenapa ada tanda kurungnya? Jadi hasilnya adalah min 12. Gitu. Bagaimana dengan yang ini? Nah, ini harus hati-hati karena pada saat kita substitusikan, ternyata apa yang terjadi ya? Kalau kita substitusikan limit dari X menuju 2 untuk X kuadrat min 4, hasilnya kan 0 ya. Dari mana 0? Karena ini limit X menuju 2X kuadrat kurangi limit X menuju 2 dari 4. Hasilnya jadi 2 kuadrat kurangi 4. Tuh. Jadi kita tidak bisa langsung mengenakan sifat pembagian, tidak berlaku. Caranya gimana? Nah, kalau menggunakan teorema utama limit, teorema limit utama saja, ini nggak bisa kita lakukan.
Jadi harus kayak tadi itu ya, kita melakukan seperti ini, cari substitusi. Substitusikan nilai-nilai X-nya yang mendekati ke X sama dengan 2. Baru nanti diketahui akan menuju kemana. Bagaimana dengan yang ini? Sama ya, ini juga kalau kita cek pembaginya ternyata 0 juga limitnya. Kalau yang ini hasilnya sama 0 juga ya. Nah, jadi kita akan lihat bagaimana caranya sebetulnya untuk menghitung nilai limit. Sebetulnya jika kita punya fungsi polinom atau fungsi rasional, saya udah ngasih tahu ya fungsi rasional itu apa. Fungsi rasional itu yang bentuknya polinom dibagi dengan polinom. Gitu. Maka kita dapat mensubstitusikan aja nilai X-nya ke dalam fungsi. Tapi di sini ada syarat asalkan kalau kita punya fungsi rasional, nilai penyebutnya di titik di titik C, di titik A-nya ini tidak 0. Kayak tadi. Kayak yang ini. Yang ini nggak bisa kita, ini bentuknya fungsi rasional nih. Cuma pada saat kita substitusikan, hasilnya ada pembagian dengan 0. Oh, apa yang akan terjadi? Ya tentu mungkin sudah kenal juga ya di SMA dengan yang namanya bentuk tak tentu pada limit. Ada 9, maaf, 9. Ada 7 ya yang kita kenal bentuk tak tentu. Pertama ada bentuk 0/0, ada bentuk tak hingga per tak hingga, mungkin positif, mungkin salah satunya ada yang negatif. Kemudian ada bentuk perkalian 0 dengan tak hingga, bentuk pengurangan tak hingga dengan tak hingga, bentuk tak hingga pangkat 0. Kenapa tak hingga pangkat 0 masuk tak tentu ya? Karena kalau bilangan apapun dipangkatkan 0 kan biasanya hasilnya jadi 1. Bilangan apapun dipangkatkan 0 hasilnya 1. Tapi bilangan tak hingga dipangkatkan berapapun hasilnya tak hingga. Gitu. Makanya seperti tidak konsisten ya. Bagaimana dengan 1 pangkat tak hingga? Oke, kalau bilangan 1 dipangkatkan berapapun harusnya tetap 1, tapi bilangan berapapun dipangkatkan tak hingga hasilnya harusnya tak hingga. Gitu. Nah, atau ke 0 pada saat berada di antara 0 dan berada di antara -1 dan 1. Jadi ya ini tak tentu juga. Yang terakhir adalah 0 pangkat 0 karena 0 pangkat berapapun harusnya 0, cuma bilangan berapapun pangkat 0 harusnya 1. Nah, ini jadi bentuk tak tentu. Jadi strategi yang bisa kita lakukan pada saat kita tidak bisa menggunakan teorema limit utama atau pada saat kita substitusikan menghasilkan bentuk tak tentu, ada 3 strategi yang mungkin bisa kita pakai. Pertama, kita sederhanakan dulu bentuk fungsi rasionalnya. Kalau memang muncul bentuk tak tentu atau nilai limitnya ini tidak bisa menggunakan teorema limit utama. Ya. Seperti yang ini. Ini kan sebetulnya bisa kita sederhanakan ya bentuk fungsinya di nomor 2. Yaitu kalau kita punya X min 2 dibagi X kuadrat min 4, ini kan sebetulnya bagian bawahnya bisa kita tuliskan sebagai X tambah 2 dikalikan dengan X kurang 2. Gitu ya. Dan ini kan kita bisa bagi habis sama dengan 1/X plus 2. Gitu. Jadi harusnya pada saat kita punya nilai limit X menuju 2 dari X min 2 dibagi X kuadrat min 4, ini sama saja dengan kita hitung limit X menuju 2 dari fungsi 1/X plus 2. Nah, kalau ini bisa kita hitung. Karena apa? Karena ini kan berarti substitusi langsung aja ya. 1 dibagi 2 tambah 2. 1/4. Itu. Bagaimana dengan nomor 3? Ya, kita lihat. Kalau nomor 3 nggak bisa kita faktorkan ya, menjadi bawahnya ini. Tapi strategi lain yang bisa kita pakai adalah kalikan dengan faktor yang sekawan. Ini nggak bisa pakai teorema limit utama karena pada saat X menuju 0, limit akar 2 tambah X kurangi akar 2 kurang X, hasilnya jadi
akar 2 kurangi akar 2 gitu ya. Nah, tapi kita bisa cek bahwa X dibagi akar 2 tambah X dikurangi akar 2 min X, kalau kita kalikan sekawannya, akar 2 tambah X, maksudnya begini ya, ditambah akar 2 min X dibagi akar 2 tambah X tambah akar 2 kurang X, hasilnya jadi X kali akar 2 plus X tambah akar 2 min X dibagi 2 plus X kurangi 2 min X. Jadi apa? 2 min X dibagi 2 kurangi 2, 0, tapi X tambah X, 2X. Itu kita sederhanakan gitu ya. Jadi setengah akar 2 plus X ditambah akar 2 min X. Seperti itu. Jadi nilai limitnya berapa? Nilai limitnya, kalau kayak gini bisa kita substitusikan ya. Pada saat 0, nilai limitnya jadi akar 2 tambah akar 2 kali setengah. Hasilnya adalah akar 2. Di mana saya bisa tulis? Di sini deh. Gitu ya. Bagaimana dengan yang ini ya? Kalau kita substitusi hasilnya apa sih? 12 kurangi 12, 0 bawahnya. 28 kurangi 28 hasilnya 0 juga ya. Jadi ini 0 per 0. Apakah bisa kita cari? Kayaknya enggak. Ini nggak bisa difaktorkan ya? Bisa nggak? Tiga X kali X min 2 itu ini 7 kali X kuadrat min 4. Saya nggak ada, saya kehabisan space. Saya pindah ke atas ya, nanti untuk nomor 4. 3X kuadrat min 6X dibagi 7X kuadrat min 28. Ini sama dengan 3X kali X min 2. Bawahnya jadi 7 kali X min 2 kali X plus 2. Jadi ini sama dengan 3X dibagi 7X plus 2. Dan nilai limitnya kita bisa substitusi ya, 3 kali 2 dikurangi 7 kali 2 tambah 2. 6 per 28 atau 3 per 14. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak ya? Ada yang mau ditanyakan? Contoh-contoh perhitungan limit. Kayaknya ini semuanya udah ada di SMA sih ya kalau ngitung-ngitung limit kayak gini. Setahu saya. Ya mudah-mudahan sih bisa dicoba sendiri nanti. Oh ya, strategi terakhir yang membagi dengan pangkat tertinggi ini biasanya dilakukan kalau nantinya pada saat kita melihat limit tak hingga. Jadi pada saat kita buat X-nya menuju ke tak hingga, untuk biasanya kan nanti muncul hasilnya itu bentuk tak tentu yang ini tak hingga per tak hingga. Supaya hilang bentuk tak tentunya, kita pakai pembagian dengan pangkat tertinggi. Gitu. Mungkin
kenal satu lagi ya, yang namanya teorema L'Hopital, yang kita cari turunan bagian atasnya terus dibagi dengan turunan bagian bawahnya. Nah, tapi itu nanti ya kita akan lihat teorema L'Hopital itu habis kita selesai membahas tentang turunan. Salah satu penggunaannya untuk mencari nilai limit. Oh, sudah habis. Ini langsung ke soal latihan. Tadi ini kita sudah bahas ya. Carilah nilai limit fungsi berikut. Oke, kalau nilai sin dan cos mungkin kita bisa, saya belum nulis ya. Tambahin nilai limit x menuju fungsi sinus. Biasanya sih kita bisa tuliskan ini ya, sin A. Dan limit x menuju A dari cos x. Biasanya kita tuliskan sebagai cos A. Kotangan dan teman-temannya bisa pakai identitas trigonometri mungkin ya. Nah, kita coba dulu deh yang mana yang mengandung fungsi sin dan cos. Kalau yang poin A, B, bisalah ya tadi mirip-mirip dengan yang sudah kita bahas. Yang ini mungkin ya. Gimana kalau ini? Berarti kita menghitung limit theta menuju 0, 3 theta, tangan theta T apa? Sin per cos ya, sin theta per cos theta, dibagi lagi dengan sin theta. Berarti ini limit theta menuju 0, sin dibagi sin, habis ya. Hasilnya adalah 3 theta per cos theta. Ini bisa kita substitusi aja, berarti 3 kali 0 dibagi dengan cos 0. Cos 0 adalah 1, 0 dibagi 1, hasilnya 0. Itu nilai kotangan gimana? Kotangan itu cos per sin ya. Jadi limit x, masih saya tulis limitnya, substitusi langsung saja, cos 0 dibagi sin 0. 1 dibagi 0, nggak bisa ya. Ini kita katakan tak hingga, karena, oh maaf, harus ini coret-coret, maaf ya. Nah, kalau ini kita lihat cos X-nya mendekati ke 1, cos X, cos 0-nya mendekati ke 1. Sebentar, bingung saya jadinya. Limit X menuju 0 dari sin X, yang atasnya mendekati ke 1, bawahnya mendekati ke 0. Ini hasilnya tak hingga. Tolong tidak menuliskan 1 bagi 0 sama dengan tak hingga ya. Kembali lagi, setiap bilangan yang dibagi 0 itu tak terdefinisi. Tapi makanya di sini saya tuliskan limit X-nya menuju ke 0 dari sin X. Artinya apa? Artinya X-nya nggak bakalan nempel ke 0, cuma deket-deket aja. Hanya memang semakin mendekati ke 0, nilainya pembaginya akan semakin kecil, akibatnya 1 dibagi limit ini akan menuju ke tak hingga. Seperti itu untuk D, E, dan G, silahkan dicoba sendiri. Insya Allah bisa ya. Kayaknya sih untuk yang D, kayaknya perlu di ini dulu ya, perlu di apa namanya?
perlu difaktorkan dulu. Perlu difaktorkan dulu ya, yang dihilangkan faktor yang samanya. Yang E, tangannya coba di otak-atik dulu jadi simple cos, terus buat samakan penyebutnya dengan X-nya. Apa yang akan terjadi? Silahkan dicoba ya. Ya. Karena ini bentuk, kalau disubstitusikan langsung hasilnya bentuk tertentu. Oh, bagaimana dengan yang ini? Periksalah kebenaran nilai limit fungsi berikut. Mana yang hasilnya 0/0? Oke. Mungkin seperti tadi ya, ada yang harus difaktorkan dulu, dibagi dengan faktor yang sama. Tinggal diperiksa aja apakah betul hasil perhitungan limitnya sama dengan yang ada di sebelah kanan ini. Kurang lebih sama seperti tadi. Oh, udah habis. Saya mau bikin kuis. Kuisnya mana ya? Udah ditulis. Oke, saya akan memberikan contoh untuk kuisnya. Kok kuis? Apa ini? Tugas. Maaf ya, nggak fokus. Contoh tugas 1. Nah, untuk setiap tugas, tidak setiap sih. Biasanya kalau di dalam tugas, saya akan meminta untuk menggantikan huruf N, P, dan M dengan 3 digit terakhir NPM. Jadi maksudnya kalau NPM-nya berapa? Misalnya NPM-nya itu kan 100.601.321 misalnya. Nah, berarti ini jadi huruf N-nya, ini jadi P-nya, ini jadi M-nya. Gitu. Dan pada saat kalau kita lihat kan contoh soalnya menghitung limit X menuju 1 dari akar pangkat 3 N X kuadrat tambah X ditambah P. Bawahnya X kuadrat min MX tambah 11. Ini tuh langsung digantikan huruf N, P, dan M-nya dengan 3 digit terakhir NPM ya. Jadi soalnya X menuju 1. Oh, jangan lupa yang digunakan NPM sendiri, bukan NPM teman ya. 3X kuadrat ditambah X ditambah P-nya 2. Misalnya, karena saya menggunakan NPM jadi-jadian ini, X kuadrat kurangi M-nya 1. 1X tambah 11. Berarti menghitung limit X menuju 1 akar pangkat 3 dari 3X kuadrat tambah X tambah 2 dibagi X kuadrat min X plus 11. Akarnya bisa keluar ya? Limit X menuju 1 dari 3X kuadrat plus X plus 2 dibagi X kuadrat min X plus 11. Terus kita coba substitusikan. Kalau X-nya 1, hasilnya berapa? Oh, 11 ya. Berarti aman. Langsung kita substitusikan saja. 3 kali 1 kuadrat tambah 1 tambah 2 dibagi 1 kuadrat kurang 1 tambah 11. Akar pangkat 3 dari 3 tambah 3 bagi 11. Udah selesai. Seperti ini aja. Kalau misalnya mau dipecah-pecah gitu ya pakai teorema limit utama yang tadi pakai sifat-sifatnya. Selain ini kan harusnya sih kalau mau dilengkapi gitu dipecah dulu ini jadi akar pangkat 3 limit
X menuju 1 dari 3X kuadrat plus X plus 2 dibagi limit X menuju 1 dari X kuadrat min X plus 11. Baru nanti dipecah-pecah lagi gitu ya per suku, kayaknya kepanjangan sih. Jadi ini kita langsung pakai teorema substitusi saja ya. Karena apa? Karena kita sudah hitung bahwa limit X menuju 1 dari X kuadrat min X plus 11 sama dengan 11. Ini tidak 0. Boleh dipakai asalkan pembaginya tidak 0. Gitu, ya. Tapi kalau ternyata bawahnya 0 gimana? Ya mungkin harus tadi difaktorkan dulu atau kali sekawan. Kayaknya nggak usah kali sekawan ya, karena ini nggak ada akar di bawahnya. Terus kemungkinan sih harus difaktorkan dulu. Kalau enggak, pakai teorema, pakai yang definisi gitu. Jadi dibuat tabel, ngitung limit dari sebelah kirinya hasilnya berapa, limit dari sebelah kanan hasilnya berapa. Apakah menuju ke satu titik atau enggak. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk tugas ataupun materi jam berapa ini? Jam 8. Lebih. Ada pertanyaan? Hari ini belum ada bonus poin. Kapan-kapan kita lihat. Kapan-kapan ada bonus poin lagi. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita ketemu lagi minggu depan ya, insya Allah. Kita akan membahas tentang kekontinuan dari sebuah fungsi. Kapan sebuah fungsi dikatakan kontinu? Kapan sebuah fungsi dikatakan tidak kontinu? Terus gunanya untuk apa? Gunanya buat ngecek apakah fungsinya punya turunan atau enggak. Gitu. Kalau fungsinya tidak kontinu, biasanya sih di tempat si fungsinya tidak kontinu itu otomatis tidak akan memiliki turunan. Oke, mungkin seperti itu dulu saja ya. Jangan lupa apa? Saya yang lupa, bentar. Jangan lupa menuliskan resume di forum dan juga mengerjakan tugasnya. Nanti sesudah mengerjakan kedua kegiatan itu bisa mengakses attendance. Attendance saya buka besok sesuai dengan batas waktu pengumpulan tugas dan resume ya. Saya tulis kali ya. Deadline. Dan tugasnya Selasa. Tanggal berapa besok? Tanggal 8. Dan pengisian attendance juga besok ya. Jangan lupa. Oke, kita akhiri saja ya pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Saya tutup ya.